Kita buka dalam Injil Lukas 1 ayat 37 dan 38. Lukas 1 37 dan 38. Natal, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lukas 1 ayat 27 dan 28 berbunyi 37 dan 38. 37 dan 38 berbunyi. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Iya, terima kasih. Saya akan sampaikan terlebih dahulu seputar isu-isu mengenai Natal sebelum kita masuk kepada Maria yang menurut kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang setiap Natal selalu ribut. Salah satu yang diributkan adalah bahwa tanggal 25 Desember itu adalah sebagai tahun kelahiran Dewa Matahari, ya. Sehingga mereka bilang bahwa Natal itu mengadopsi daripada budaya lama, budaya tidak Kristiani, ya. Dan kita mau melihat sejenak bahwa sampai dengan sebelum abad keempat tidak ada istilah tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Dewa Matahari, ya. Karena Natal itu sudah dilakukan jauh sebelum tahun 274, ya. Itu sekitar tahun 126. Dan sebelumnya itu juga dikutip di Daskalia tahun 189, Santo Hippolyus merupakan murid daripada Irenaeus, dan Irenaeus adalah murid daripada Polikarpus, sementara Polikarpus sendiri adalah murid daripada Rasul Yohanes, dan Rasul Yohanes adalah murid daripada Tuhan Yesus. Ya, sudah mengatakan ada satu tulisan bahwa kelahiran Yesus itu diperingati pada tanggal 25 Desember, ya. Jadi ini boleh menjadi satu pemahaman di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Lalu kemudian yang kedua, kita ingat bahwa Elizabeth itu ketika bertemu dengan Maria, Elizabeth adalah ibu daripada Yohanes Pembaptis, ya. Jadi masih saudara Yohanes Pembaptis itu dengan Tuhan Yesus, dan dia dilahirkan lebih dahulu. Dan Elizabeth ketika bertemu dengan Maria, dia sedang mengandung 6 bulan. Dan itu menurut catatan bahwa tugas keimanan daripada Sakaria, ya, itu telah dihitung itu 6 bulan setelah tugas daripada Imam Sakaria ketika bertemu dengan Tuhan bahwa istrimu yang mandul itu akan mengandung. Itu 6 bulan, ya. Jadi sekitar bulan Maret, 25 Maret itu Elizabeth bertemu dengan Maria. Dan kita ingat sebelumnya bahwa Maria juga menerima berita sukacita tentang kelahiran daripada Yesus, sehingga kalau dihitung pertemuan antara Elizabeth dan Maria pada bulan Maret, maka akan ketemu kelahiran Yesus pada bulan Desember. Dan itu sama sekali tidak menyinggung bahwa Natal adalah kelahiran daripada Dewa Matahari. Dari catatan-catatan yang ada, dari sejarah yang ada, bahwa Natal itu adalah memang murni 25 Desember. Lalu kemudian orang bertanya, apakah di Natal itu ada salju? Saudara, saya ke Israel tahun 2019 ketika berada di Bethlehem, itu tidak ada salju, ya. Yang ada salju itu adalah Israel bagian utara di Gunung Hermon. Itu di puncak Hermon itu selalu ada salju abadi. Meskipun kadang di Bethlehem itu juga ada salju, tetapi itu jarang sekali. Dan menjadi sebuah keyakinan bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil, bahwa ketika Yesus dilahirkan di kandang Bethlehem, itu dalam kondisi Bethlehem dalam kondisi cerah,
sehingga tidak mungkin Yesus bisa lahir dengan baik ketika Bethlehem diselimuti dengan salju, ya. Jadi secara geografis di Bethlehem itu nyaris tidak ada salju kecuali di Gunung Hermon. Itu ada salju abadi yang selalu turun setiap tahun di sana. Bapak Ibu Saudara, Natal itu dipopulerkan oleh Konstantin, ya. Konstantin yang berkuasa di Romawi sekitar tahun 305 sampai 336 Masehi. Dan oleh Konstantin pula lah Natal itu disebarkan di seluruh wilayah kekuasaan daripada Romawi. Sehingga oleh Konstantin ini kita mengenal bahwa tahun sebelum kelahiran Yesus, dengan mengambil daripada hikayat Kaisar Agustus ketika mengadakan sensus penduduk, dan pada saat itu Maria harus ke Bethlehem dan melahirkan Yesus, itu sebagai tahun 1, ya. Dan tahun sebelum Kristus itu dikenal dengan sebutan BC atau Before Christ, tahun sebelum Kristus. Dan kita juga mengingat bahwa antara Maleakhi sampai Matius itu ada 700 tahun lebih kurang Tuhan tidak menyatakan firman-Nya, pewahyuannya kepada nabi atau kepada siapa secara langsung. Jadi selama 700 tahun antara Maleakhi sampai Matius itu yang ada adalah firman-firman perjanjian lama yang diucapkan lagi, tidak ada pewahyuan yang baru. Ya, sehingga dikatakan sebagai tahun-tahun yang ke-8 sebelum kelahiran Yesus, sebelum BC, sebelum Before Christ. Dan tahun setelah kelahiran Yesus itu disebut sebagai Anno Domini atau AD, ya, disebut sebagai tahun Tuhan, tahun anugerah. Jadi Natal itu adalah sebuah anugerah. Natal membuka tabir kegelapan yang ada di dalam dunia itu untuk melihat terangnya Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus sadar bahwa Maria sebelum menerima berita Natal bahwa engkau akan mengandung daripada Roh Kudus, ya, Maria adalah sosok wanita yang biasa, Yusuf adalah sosok orang yang biasa. Tidak ada yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Tetapi ketika Maria menerima Natal, ketika malaikat Tuhan mengatakan kamu akan mengandung dari Roh Kudus, ya, kita harus ingat bahwa di dalam perjanjian lama itu ada satu istilah yang namanya chen. Chen itu artinya adalah melihat ke bawah, merendahkan diri. Seperti halnya suratan Paulus di dalam Filipi pasal yang kedua, ya, mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai manusia, bahkan menjadi hamba, itu adalah Kristus. Jadi ketika Roh Allah, Roh Kudus mendiami daripada Maria, itu dikatakan sebagai chen, Allah merendahkan diri. Mengapa? Karena seperti khotbah yang lalu saya katakan bahwa Allah harus menjadi manusia. Supaya apa? Supaya Allah dikenal oleh manusia, supaya manusia memahami lebih dekat kemahakuasaan Allah. Karena di dalam perjanjian lama ada istilah transenden, Allah yang jauh, sehingga ketika mau menjumpai Allah harus melalui imam, harus melalui nabi. Tapi ketika Yesus lahir, ketika Yesus ada dalam dunia ini, Allah dekat dengan manusia. Dan dibuktikan oleh catatan sejarawan Yosefus, seorang sejarawan Romawi, bagaimana dia menuliskan bahwa ada di Yudea seorang yang luar biasa, lebih daripada sekedar seorang nabi. Meskipun Yosefus tidak mengakui Yesus adalah Tuhan, tetapi yang dilakukan oleh Yesus, tanda-tanda yang menyertai Yesus itu adalah tanda-tanda yang ajaib, yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan dan bukan dilakukan oleh manusia. Kita ingat satu fakta, ketika Yesus berada di rumah daripada Lazarus yang sudah mati 4 hari, orang bilang ngapain Yesus harus datang ke Betania,
Karena Lazarus yang sakit itu karena Yesus tidak segera datang, dia sudah mati. Tetapi bagi Yesus dikatakan oleh malaikat Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan ketika Yesus pergi ke kubur daripada Lazarus, Yesus berkata, buka batunya. Dan Yesus berkata dari luar, Lazarus bangkit dan keluarlah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Natal membawa sebuah perubahan. Maria sebelum dia menerima Natal, dia adalah manusia biasa. Tetapi ketika dia menerima Natal, jadilah menurut perkataanmu, jadilah menurut kehendakmu. Roh Kudus hadir di dalam kehidupan Maria. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus lahir, berita kelahirannya itu sampai ke Iran. Ya, imam-imam Zoroaster, satu kepercayaan yang memuja kepada dewa api. Dan imam-imam Zoroaster atau orang-orang Majusi ini adalah orang-orang yang sangat pandai sekali meramal sesuatu dari bintang. Dan ternyata bintang Bethlehem, bintang yang besar itu diperlihatkan oleh Tuhan kepada orang-orang Majus, orang-orang intelektual, orang-orang yang terhormat. Perhatikan dengan baik. Injil mula-mula, kelahiran Yesus mula-mula juga diberitakan kepada kaum intelek, kaum cendekiawan, orang-orang Majus yang ada di Iran. Dan sampai hari ini mungkin ada sekitar 200 sampai 500 ribu pengikut daripada Kristen di Iran, buah daripada orang-orang Majus, imam-imam Zoroaster yang pergi ke Bethlehem, yang berkunjung untuk melihat Yesus. Dan yang menarik, Maria yang hanya dinaikkan seekor keledai dan melahirkan Yesus di kandang, kurang lebih sekitar 2 tahunan, ya, sesuai setelah berita itu didengar oleh Herodes. Herodes mengadakan ini, ya, satu perintah untuk membunuh bayi laki-laki di Bethlehem di bawah usia 2 tahun. Dan artinya itu setelah Yesus lebih dari 1 tahun, hampir 2 tahun, ketika para imam-imam Zoroaster atau orang-orang Majus itu datang ke Bethlehem. Dan ketika mereka datang, para imam-imam Zoroaster atau orang-orang Majus ini, mereka membawa persembahan. Ya, persembahannya ada emas, ada perak, ada kemenyan, ada mur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa harus mempersembahkan emas? Dan karena mereka adalah orang-orang yang tersohor, orang-orang yang hebat, tidak mungkin dia bawa emas dari Iran dipersembahkan mungkin hanya 1 gram atau 2 gram. Mungkin bisa jadi emas itu beberapa kilo, ya. Dan saya yakin bahwa ketika Maria menerima Yesus dan melahirkan Yesus, ketersediaan berkat Tuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada Maria karena menerima Yesus itu ada sepanjang Maria. Dan diperkirakan setelah Yesus naik ke surga, disalib dan naik ke surga, diperkirakan kurang lebih sekitar 5 sampai 6 tahun setelah Yesus naik ke surga, Maria juga meninggal karena sedih. Menurut tradisi dia sedih karena ditinggal oleh Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang saya ingin tekankan bahwa dengan menerima Natal, menerima kehendak Tuhan di dalam hidup ini, ada sebuah pemulihan, ada sebuah berkat yang terjadi di sana. Ya, tidak hanya kebahagiaan dalam rumah tangga yang Yusuf ketika mendengar bahwa Maria mengandung, dia diam-diam mau menceraikan. Dengan kata lain, bahwa ada berkat rumah tangga ketika mereka menerima Natal, ada berkat jasmani ketika mereka menerima Natal, ada berkat kesehatan ketika menerima Natal, ada berkat-berkat yang kita butuhkan ketika menerima Natal. Ya, dan kita harus sadar, Maria ketika menerima Natal, ketika menerima Yesus, jadilah menurut kehendakmu. Maria tidak bersetubuh dengan Yesus sampai dengan Maria melahirkan Yesus. Artinya apa? Maria menjaga kekudusan. Kehadiran Natal dimungkinkan terjadi ketika kita hidup di dalam kekudusan.
Kehadiran Natal dimungkinkan terjadi ketika kita hidup di dalam kehendak Allah. Ya, dan kekudusan itu yang membawa di dalam kehidupan Maria boleh menerima Natal. Yang kedua, kita melihat bahwa Maria selalu beriman kepada Tuhan. Ketika Herodes mulai mengadakan pembunuhan bayi laki-laki di bawah usia 2 tahun, malaikat Tuhan memerintahkan kepada Yusuf dan Maria untuk pergi meninggalkan Bethlehem menuju ke Mesir. Dan nanti setelah dari Mesir mereka ke Nazaret. Nah, di sana kita melihat bahwa hidup Maria selalu menjaga hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Kehadiran Natal tidak akan berdampak apa-apa kalau hidup kita tidak mau dipimpin oleh Tuhan. Ya, kalau hidup kita tidak mau hidup di dalam kebenaran firman Allah, kehadiran Natal itu tidak akan berdampak apa-apa. Pagi hari ini di bagian yang pertama Natal, jadilah padaku menurut perkataanmu. Biarlah kita mau menyambut Natal itu dengan satu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Dan yang kedua, seperti Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya itu akan ditambahkan kepadamu. Dalam terjemahan Indonesia masa kini, di sana dikatakan, usahakanlah agar Kristus memerintah atas hidupmu dan lakukan setiap perintahnya, maka sekaliannya itu yang lain akan ditambahkan di dalam hidup. Natal akan membawa pemulihan dalam hidup kita. Pagi hari ini Natal akan membawa pemulihan untuk kesehatan saudara. Natal akan membawa pemulihan untuk rumah tangga saudara. Natal akan membawa pemulihan atas ekonomi saudara. Hadirkan Natal itu dalam hidup ini. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidup melakukan firman Tuhan menjadi sebuah tanggapan kita tentang Natal yang hadir. Saya yakin dan percaya ketika Yesus yang memerintah dalam hidup ini, saudara akan menikmati yang namanya nothing impossible. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara akan nikmati yang tidak mustahil bagi Tuhan, itu membuat usaha saudara diberkati. Yang tidak mustahil bagi Tuhan itu akan membuat saudara terus naik. Yang tidak mustahil bagi Tuhan itu akan memberkati kesehatan saudara, rumah tangga saudara, seluruh bagian dalam kehidupan saudara akan menikmati. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan ini yang membuat hidup kita boleh diberkati dan menjadi berkat bagi kemuliaannya. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal, beri kemuliaan bagi nama Tuhan.